Halo sahabat biologi, kembali lagi bersama aku Nipita Priantini. Jadi yang saya baca mengenai hanyutan gen. Hanyutan genetik juga disebut dengan insert genetik, kemudian penyimpangan genetik dan juga disebut dengan genetic drift. Dari informasi yang saya baca mengenai hanyutan genetik dari buku dan sumber internet. Jadi saya mengertinya bahwa hanyutan genetik merupakan perubahan dari frekuensi alel. Perubahan frekuensi alel yang dimaksud itu alel yang mengatur dari warna tubuh suatu organisme. Jadi dalam suatu populasi jika terjadi perubahan itu diakibatkan oleh populasi dari keturunan orang tuanya yang acak. Jadi frekuensi alel itu dipengaruhi oleh sampel yang acak dari orang tua. Nah, dari sampel acak itu diketahui apakah suatu populasi itu dapat bertahan hidup dari lokasi atau habitatnya yang baru. Misalnya suatu kumbang bermigrasi ke lokasi yang baru. Di sana ada dua jenis, yaitu misalkan yang mendominasi alel yang berwarna hijau dan alel yang berwarna coklat. Nah, jadi ada kumbang yang warnanya hijau dan coklat. Jadi kumbang hijau ini termasuk kepada kumbang yang mendominasi misalkan di atas dari kumbang coklat. Nah, kumbang coklat ini pintar, dia beradaptasi, namun kumbang hijau tidak pintar, sehingga saat misalkan di suatu daerah banyak sekali manusia yang lewat, nah kumbang hijau ini tidak dapat menyatu dengan tanah. Jadi dia tidak mengetahui bagaimana cara beradaptasi, sehingga kumbang hijau ini akan diinjak oleh manusia dan yang mendominasi adalah kumbang coklat. Jadi dapat diketahui dari sampel yang begitu besar terjadi hanyutan genetik, perubahan genetik yang meninggalkan sifat aslinya, sehingga kebanyakan hanya kumbang coklat saja yang hidup pada suatu daerah tersebut, sehingga hanyutan genetik itu dapat berhenti dan dapat diketahui bahwa hanyutan genetik itu berasal dari sampel yang besar menuju sampel yang kecil. Nah, saya lanjutkan mengenai gen pool ya. Jadi gen pool ini atau pool gen yang merupakan dari efek dari seleksi alam. Jadi efek terjadinya seleksi alam itu gen ataupun alel yang berinteraksi dengan secara selaras itu yang akan bertahan, atau yang tidak menguntungkan akan dieliminasi. Dari eliminasi itu terjadi koadaptasi atau bagaimana penurunan gen atau alel baru ke dalam suatu individu. Jadi yang mampu bertahan yang akan diturunkan melalui generasi-generasi berikutnya. Namun dalam kasus ini adanya perubahan dari alel yang sifatnya akan hilang dari keturunan aslinya, diakibatkan suatu bencana alam seperti gunung Merapi, banjir, dan lain sebagainya, dan diibaratkan dengan efek leher botol. Nah, efek leher botol ini merupakan suatu seleksi yang dimana itu yang akan selamat, yang akan mengalami variasi genetik, dan kemudian yang tidak selamat akan kehilangan dari variasi genetik kumbang ya. Jadi kumbang di sini ada yang huruf H dan juga yang ada huruf K, yang artinya kumbang hijau dan kumbang yang warna kuning. Jadi kedua kumbang ini yang mewakili dari suatu populasi yang masih bisa selamat. Nah, dari bisa selamat ini mereka akan melalui perkawinan atau beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga akan meninggalkan dari sifat dari alel induknya.